Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti kalian semua baik-baik aja kan? Kakak mau nanya nih sama Kak Citra dulu. Kakak hari ini gimana kabarnya Kak? Kak Citra hari ini baik dan dahsyat juga luar biasa. Kalau Kak Maria sendiri gimana nih Kak? Baik dong. Berarti kan kita mau ibadah sekolah minggu sama-sama Kak. Iya. Iya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi lagu Halo Apa Kabarmu? Adik-adik yuk bangkit berdiri semuanya. Musik. Kalau tadi kita sudah sapa teman-temannya, sudah tanya kabar teman-temannya, kakak-kakaknya juga. Sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau bilang selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, dan selamat pagi Roh Kudus. Tangannya semuanya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang malam kami. Hari ini kami boleh bangun dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik masih bersemangat? Yuk kita nyanyi lagu Aku Bangun Sadar Tidur dan Bersemangat. Masih ingat gak gerakannya? Masih ingat gak gerakannya Kak? Kakak, karena lama nggak sekolah minggu sama adik-adik nih, Kak Citra jadi agak lupa. Boleh diajarin dulu Kak Maria? Boleh. Kita nyanyi sambil pakai gerakan tapi pelan-pelan dulu ya. Musik.
Bisa dong, harus bisa. Semuanya boleh bangkit berdiri, tetap berdiri ya. Musik kakak. Masih semangat semuanya? Kamaria masih semangat gak nih Kak? Semangat dong. Oke. Masih semangat kan? Iya, masih tetap berdiri ya. Sekali lagi kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan It's good to see you with me. Sudah saatnya kita untuk membaca Alkitab. Kita siapkan dulu kitabnya adik-adik. Kita buka dan rapi sebelum kita membaca Alkitab. Yuk kita nyanyi lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Musik. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22 dengan berikut tentang membayar pajak kepada kaisar. Ayat pertama, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Yahudian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari engkau. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan lukisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Firman itu kita berita itu dan telah menceritakan. Apa yang dicari orang tua? Apa yang dicari orang tua? Apa yang dicari
orang, petang, siang, pagi, malam, uang, 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 uang dicarinya. Halo Papa. Halo. Wah, Papa nyanyi lagu sekolah minggu. Itu lagu sekolah minggu Kiki, Pak. Kiki suka lagu itu. Oh, ya Kiki. Papa sering dengar Kiki nyanyi lagu ini. Makanya Papa bisa tapi belum hafal. Ajarin Papa ya, Kiki. Ya, Papa nanti Kiki ajarin. Tapi Kiki mau tanya dulu sama Papa. Siapa sih yang buat jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan taman yang besar di kota ini? Pasti orang kaya ya Pak. Duitnya banyak. Siapa sih orang kaya itu Pak? Kiki mau tahu. Oh, yang punya itu adalah negara. Oh, punya negara. Terus uang negara dari mana Pak? Uangnya dari kita, rakyatnya. Kok bisa? Berarti ada uang Papa juga ya? Gimana caranya? Iya dong Ki. Sekarang Kiki dengarkan Papa baik-baik ya. Sebagai rakyat Indonesia, wajib membayar pajak. Pajak adalah pungutan wajib oleh negara yang akan digunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Pungutan wajib ini biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh rakyat. Contoh, pajak kendaraan atau motor. Nah, setiap tahun Papa bayar pajak motor Papa ini. Terus setiap tahun juga Papa bayar pajak atas tanah dan bangunan atau rumah yang kita diami sekarang. Oh, jadi semua rakyat bayar pajak ya Pak? Kiki ulang ya Pak. Pajak adalah pungutan wajib oleh negara yang digunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Pungutan wajib ini biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara. Oh, terus uang pajak yang Papa bayar untuk apa? Nah, Kiki, uangnya untuk membuat jalan raya, membuat jembatan, membuat sekolah, membuat rumah sakit, membuat taman yang Kiki tanya tadi. Uang pajak itu dikumpulkan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oh, Kiki mengerti sekarang. Uang yang dikumpulkan untuk membangun negara berasal dari uang rakyat sendiri. Jadi negara kita, Indonesia itu milik kita bersama kan Pak? Kita urus negara kita sendiri. Wah, pintar sekali kamu ya Kiki. Iya dong, anak siapa dulu? Anak Papa kan? Hehehe. Iya bener. Anak Papa sekarang tambah pintar. Bagus, bagus. Papa bangga sama kamu Kiki. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib membela negara, membayar pajak, mempertahankan negara, menjaga negara, menolong orang lemah, menghargai orang lain, menjunjung toleransi, mengharumkan nama bangsa, mematuhi hukum, dan taat pada aturan. Oh, berarti sama dong dengan pembacaan Alkitab tadi. Kewajiban kepada kaisar sama dengan kewajiban kepada negara, yaitu membayar pajak kan Pak? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wah, hebat Kiki. Kamu kalau besar mau jadi apa?
pinter banget anak papa ini. Satu lagi Kiki, kewajiban apa yang kita berikan kepada Allah? Kiki tahu. Bentar, Kiki pikir dulu. Tahu Pak, memberi persembahan atau kolekte sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, betul itu Ki. Itu hanya salah satunya aja Ki. Memberi persembahan kepada Tuhan. Taat aturan negara juga cara kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Wah, Papa pintar juga ya. Bisa jawab semua pertanyaan dari Kiki. Siapa dulu dong anaknya? Bisa aja Kiki. Oh ya Kiki, ajarkan Papa lagu sekolah minggu yang sering kamu nyanyikan. Papa senang dengarnya. Ingat Papa sekolah minggu waktu kecil. Ayo Pak, Kiki ajarkan. Papa nyanyi dulu. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang petang, siang, malam, pagi? Salah Pak. Oh salah. Iya, bukan begitu. Yang benar begini. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 uang dicarinya. Nah, coba ikutin Kiki nyanyi. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 uang dicarinya. Nah, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Musik. Terus bersemangat dan bersukacita. Adik-adik yang terkasih, kita sampai pada pesan firman Tuhan hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun di rumah saja, tapi harus ada semangat dan ada sukacita. Adik-adik yang terkasih, seperti dalam pembacaan Alkitab hari ini yang diceritakan melalui cerita yang sudah kakak-kakak sekolah minggu tadi ceritakan.
yaitu dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Ibu pendeta akan mengajak kita mendengarkan pesan firman Tuhan lebih jelas, lebih dalam lagi di ayatnya yang ke-21b. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 22 ayat 21b. 1, 2, 3. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini ada dua. Yang pertama, kita mau perdalam dari ayatnya yang ke-21b tadi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kaisar adalah perwakilan dari pemerintahan kita, negara Indonesia. Apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah kita, Ibu Pendeta? Yang wajib kita lakukan, yang wajib kita berikan kepada negara kita Indonesia adalah belajarlah yang baik dengan semangat. Meskipun di rumah saja, tetapi semangat dan sukacita mari selalu ada di hati kita. Bukan hanya belajar di rumah sebagai suatu kewajiban, tapi berikanlah yang terbaik. Belajarlah yang fokus. Tidak boleh ada yang nangis ya, karena harus bangun untuk belajar di rumah saja. Kasihan mama papanya, kasihan juga gurunya yang selalu semangat mendampingi, menemani kalian supaya kalian tetap belajar di rumah. Meskipun wabah COVID-19 masih kita alami dan saat ini masih kita rasakan. Ingat, pesan firman Tuhan yang pertama, belajarlah yang baik dan dengan sepenuh hati, dengan semangat dan juga dengan sukacita. Bukan hanya untuk mengejar nilai yang baik, tapi supaya kita menjadi anak yang berpengertian. Semakin hari semakin kita belajar dengan sepenuh hati, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak warga negara Indonesia. Berikanlah yang terbaik untuk negara Indonesia melalui belajar yang baik dan dengan sepenuh hati. Pesan firman Tuhan yang kedua, Ibu akan lanjutkan membaca di ayatnya yang ke-21b tadi yang berbunyi, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib yang kita berikan kepada Allah? Gampang susah sih kalau menurut Ibu Pendeta. Gampangnya adalah, bukankah adik-adik yang ada di rumah selama ini sudah beribadah sekolah minggu? Meskipun di rumah saja sudah terbiasa bangun pagi meskipun hari libur yaitu hari Minggu, dan sudah terbiasa untuk mempersiapkan Alkitab, untuk mempersiapkan bajunya untuk tetap bersekolah minggu di rumah saja. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ikutlah ibadah sekolah minggu dengan baik. Kalau ada cerita atau ada pembacaan Alkitab, mari kita bersemangat. Jangan pada saat kakak sekolah minggunya berkata, ayo adik-adik kita bernyanyi, tapi kalian hanya duduk, nyanyinya pun sedikit mengeluarkan suara. Kalau kakak sekolah minggu bilang, ayo berdiri, kita bernyanyi, ayo berdiri, nyanyi, memuji nama Tuhan dengan semangat. Artinya, pesan firman Tuhan yang kedua, yang wajib atau yang harus kita lakukan, yang kita berikan kepada Allah adalah ibadah sekolah minggulah yang benar, yang bersemangat dan penuh dengan sukacita. Yang benar, yang bersemangat dan penuh dengan sukacita tadi adalah persiapkan bahwa hari ini kita ibadah sekolah minggu, bangun tidur cepat, tidak lupa berdoa, persiapkan Alkitab, tidak punya baju tidur, tapi baju betul-betul mau berangkat ke dalam ibadah. Dan kalau kakak sekolah minggu mengajak, ayo semangat untuk bernyanyi, kalian pun akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah melalui nyanyian dengan gerakan yang kakak sekolah minggu kalian juga gerakan bagi kalian yang ada di rumah. Nah adik-adik, kalau selama ini kita melakukannya mungkin dengan sembarangan atau setengah hati,
hati, mari kita ubah itu. Karena dengan cara kita mengubahnya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bersemangat dan sukacita, itu artinya kita sedang memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar atau pemerintah negara Indonesia, dan kita pun sudah memberikan apa yang terbaik yang wajib kita berikan kepada Allah. Lakukan dengan sepenuh hati ibadah belajar atau ibadah sekolah minggu di rumah, lakukan dengan semangat, tidak boleh loyo. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memampukan adik-adik untuk bersemangat, bersukacita, dan memberikan yang terbaik bagi pemerintah negara Indonesia dan juga bagi nama Tuhan. Kita berdoa syafaat. Mari kita menutup mata, melipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendapatkan pengetahuan dan petunjuk apa yang harus kami lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau sendiri yang bisa memampukan kami supaya kami selalu memberikan yang terbaik, apa yang harus kami lakukan dan berikan kepada pemerintah melalui sekolah yang baik meskipun di rumah saja. Dan kami pun tetap bersemangat dan bersukacita untuk terus bersemangat dalam ibadah sekolah minggu. Bukan dengan sembarangan, tetapi ibadah sekolah minggu dengan baik dan mengikuti apa yang kakak-kakak sekolah minggu berikan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kami mau berdoa kepada pemerintah negara Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda. Biarkan pemerintah kami boleh menanganinya dengan baik. Biarkan pemerintah kami menjadi pemerintah yang selalu takut akan Tuhan. Untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 dengan bijaksana dan dengan protokol atau mengikuti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menggunakan masker apabila kami harus keluar rumah. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pasien, baik itu yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ataupun terkena penyakit yang lain. Berikan kesembuhan, berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Untuk seluruh tenaga medis, TNI dan Polri, agar mereka juga selalu Tuhan lindungi pada saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bentuk pengabdian mereka kepada negara dan kepada masyarakat. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah di rumah dengan semangat dan sukacita. Untuk orang tua kami, agar mereka boleh mendampingi kami dengan sabar. Untuk keluarga kami yang tidak bisa di rumah saja dan harus keluar rumah untuk bekerja dan menunaikan tugas dan tanggung jawab, berikan perlindungan, kesehatan kepada mereka yang harus berada di luar rumah. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu dan juga untuk tim multimedia di dalam mempersiapkan sekolah minggu online setiap minggunya. Berkati kami semua, berkati persiapan, berkati apa yang kami lakukan supaya semua anak-anak boleh merasakan kebaikan Tuhan dan mendapatkan petunjuk serta arahan apa yang harus kami lakukan di masa pandemi ini. Inilah doa kami yang kami serahkan, yang kami alaskan, dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 22 ayat 21b. Ulangi ya, ayat hafalan terambil dari Matius 22 ayat 21b yang berbunyi demikian. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ulangi lagi ya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Biar Gunung-gunung Beranjak. Adik-adik, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan jangan lupa pas mengumpulkan persembahan, uangnya dilipat dengan rapi ya, terus dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa tulis nama, lingkungan, dan juga sertakan tulisan kolekte sekolah minggu. Atau bisa juga melalui rekening yang tertera di layar adik-adik semua. Nah, rekeningnya bisa dilihat, nanti bisa dikirimkan lewat rekeningnya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami, terima kasih karena Kau memberkati sekalian kami hari ini. Tuhan, berikan kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, Berilah yang Baik. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan aku istimewa. Musik kakak.
belajar. Kita mau berdoa, mau mengucap terima kasih kepada Tuhan dalam doa penutup. Mari kita kembali menutup mata, melipat tangan, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Engkau juga sudah memberikan kami petunjuk apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Berikan kami kesehatan, biarkan semangat dan sukacita selalu ada di dalam hati dan di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang memberikan yang terbaik. Kita berkewajiban memberi yang terbaik kepada negara, dan kita juga wajib memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik yang adik-adik punya. Aku bermain tamborin, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku bermain gitar, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan membuat aktivitas sekolah minggu. Aku memberikan yang terbaikku untuk Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik, bagaimana? Siap memberikan terbaik buat Tuhan? Siap dong ya? Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, gembira di rumah, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Kembali lagi bersama kakak hari ini. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuat sebuah aktivitas dengan tema Aku Beri Yang Terbaik Buat Tuhan. Nah, jadi kita mau buat aktivitasnya sebuah amplop. Nah, gimana cara membuat amplopnya? Adik-adik siapkan gunting dan lemnya, kemudian kertas untuk membuat amplop. Baik, cara membuatnya. Nah, cara membuatnya, adik-adik di rumah ambil kertas, boleh pakai kertas origami atau kertas yang berwarna. Lipat dua dulu, kemudian kita lipat menuju ke bagian tengahnya seperti ini. Ya. Nah, di bagian sini nanti akan kita kasih lem. Kita beri lem. Kemudian nanti kita akan tutup seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kita lipat dua. Jangan lupa adik-adik kasih lem di sini. Kasih lem dulu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ya, adik-adik bisa pergunakan dua kertas. Nanti dua itu akan jadi 4 seperti ini. Nah, untuk bagian luarnya, adik-adik siapkan kertas yang panjang. Ya. Nah, kertasnya ini adik-adik bentuk panjang. Boleh disesuaikan dengan bentuk ini amplopnya. Harus sama ya, supaya nanti menempelnya akan lebih mudah. Nah, kakak ambil bagian sini, kita gunting.
ininya tadi, adik-adik tempelkan di sini. Nah, terus kita tempel. Nah, sudah seperti ini kan. Kemudian atasnya kita bentuk bebas mau segitiga. Kita potong dulu sesuaikan supaya nanti nah kita lipat lagi atau langsung kita gunting saja seperti ini, boleh. Kreasi teman-teman di rumah ya. Nah, boleh yang seperti ini bentuknya dan boleh yang seperti ini. Ada dua contoh. Adik-adik bisa coba di rumah, boleh dikasih hiasan tambahan bentuk hati, bentuk bintang dan lain-lain. Atau kalau tidak mau seperti ini, biasanya kalau cowok nggak terlalu suka bentuk ada gambar-gambar, bisa ditaruh begini aja. Nah, nanti kolektornya bisa ditaruh di sini ya. Oke, adik-adik bisa lihat lagi. Hasilnya akan seperti ini. Ada yang bentuk seperti ini. Adik-adik boleh pilih dua bentuknya, mau seperti ini atau seperti ini. Oke, adik-adik di rumah, terima kasih sudah mengikuti aktivitas kakak hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya ke guru-guru sekolah minggu paling lambat hari Kamis. Ditunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.